Pengalaman mengajarkan satu hal, gengsi tidak pernah membayar tagihan. Selamat datang di podcast kami, obrolan sales Ngopi bareng sambil ngeles. dengan tema salesman senior jiwa tanpa gengsi. Ruang berbagi cerita, pelajaran, dan tentunya nilai hidup dari perjalanan panjang di dunia penjualan. Kita panggil narasumber pertama kita, yaitu Bang Anton. Ya, Bang Anton adalah area Cisoka dan sekitarnya. Selamat datang Bang Anton. Selamat datang. Nah, sehat Bang Anton. Duduk Bang Anton. Gak apa-apa, deketan nama saya. Apa? Nah, duduk dulu. Nah, sono aja Bang Anton, sono. Nah, Oke. biar enak ya. Ambil posisi nyaman karena kita akan ngobrol-ngobrol. Siap. Kemudian untuk narasumber kedua ya, sedikit saya memberikan kata-kata bahwa banyak yang meremehkan profesi sales. Katanya capek, katanya nggak pasti, padahal kenyataannya sales adalah profesi yang selalu ada posisinya. Ya, mereka tidak takut nganggur karena selalu pasti ada posisi dimanapun perusahaan itu ada. Selamat datang Bang Gian. Nah, ganteng banget ternyata sesuai dengan namanya. Wah, putih. Great. Lain duduk Bang Gian. Bang Gian sini nggak apa-apa. Bang Anton sebelah sana karena mungkin udah akrab sama ibunya. Ya, dalam obrolan ini kita buktikan bahwa sales itu bukan pilihan terakhir, tapi pilihan yang bertahan. Ya, untuk mengawali podcast malam hari ini, ya langkah baiknya kita minum kopi dulu. Karena tema kita yaitu obrolan sales. Ngopi bareng Ngopi bareng. sambil ngeles. Nah, kita ngopi dulu. Nggak apa-apa minum. Tentunya ini kopi tanpa merek. Wes. Aduh, mantap. Oke, kita udah lengkap nih. Ada narasumber pertama yaitu saya pribadi dengan Sawal. Kedua Ibu Nopi ya, bisa dibilang dipanggil Nopi aja nggak apa-apa. Tapi biasa memanggil Bu Bos katanya. Bos. Amin. Amin. Sebelum memulai pembicaraan kita malam hari ini, nah karena jawaban ini akan membawa ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Pak Antoni Bang Gian nih. Siap. Satu hal yang ingin saya katakan, akan saya sampaikan, akan saya tanyakan. Nyaman nggak kerja seorang sales? Bang Gian dulu nih. Kalau saya pribadi sih Pak, ya nyaman-nyaman aja ya Pak. Nyaman ya? Kalau untuk sekarang, Bangga nggak, dengan profesi yang saat ini kamu jalanin? kalau untuk sekarang, alhamdulillah Pak bangga. Bangga? Support keluarga? Support banget. Bang Anton? Ya, kalau saya sih, emang saya dari dulu profesinya sih sales. Bang Gian. Jadi Pakai megang. udah nggak ada kata tawar menawar lagi. Udah mungkin ya di umur segini ya, dikatakan kita untuk berubah itu ke profesi lain. Mungkin saat ini saya masih bertahan di sales Pak. Bertahan di sales. Berarti bangga ya? Masih bangga. Keluarga support juga ya? Ya, support. Nggak malu Pak Anton jadi sales? Kalau saya sih punya prinsip sales itu angka-angka yang dipilih oleh namanya marketing itu, dia bikin angka sales itu orang-orang cermat. Orang-orang cermat ya? Orang-orang cerdas lah ya? Makanya dikatakan sales gitu ya. Oh iya. Tapi Menarik. nama lain sales tahu nggak Pak Anton? Selain sales, perusahaan di luar atau di mana gitu. Enggak, kenapa dinamakan sales gitu loh? Kalau saya dulu diajarkan nama bos saya dulu pertama saya jadi sales itu angka-angka terpilih. Oh. Jadi kalau dibilang dari S-nya itu kan, jadi kita S-nya itu udah smile gitu ya. Oh iya. Oh itu ini Ada udah marketing tingkat dewa kalau Iya. itu. Kalau pandangan saya sales ya sewajarnya aja. iya, jadi Tukang les cari aman. lincah gitu. Jadi ada kata-katanya itu banyak maknanya di Iya. pembicaraan, makanya dia disatukan disebut namanya salesman. Jadi, seperti itulah kalau menurut saya.
Oke, mungkin sesuai dengan temanya Pak Anton tadi, temanya apa ya? Jiwa senior tanpa gengsi. Ya, kenapa ini kita ambil dengan tema jiwa senior tanpa gengsi? Berarti Pak Anton ini udah senior berarti ya di dunia sales ya. Karena dikatakan senior nih sama tim kreatif kami. Iya, mungkin lah. Boleh tahu udah berapa tahun Pak Anton? Waduh, kalau dibilang berapa tahun saya kalau jadi sales ini udah keliling Indonesia saya. Wih, Wih, keliling Indonesia jadi sales. Jadi sales saya. Oke. Jadi dulu pertama saya melangkah, saya jadi sales itu pertama kali saya di Sulawesi. Itu apa produknya? Saya dulu di blender. Oh, blender. Elektronik, Elektronik lah intinya. Salah perabotan jatuhnya ya, rumah tangga ya. Jadi saya ditugaskan di Makassar. Pertama saya di Makassar, lalu saya pindah ke Kendari. Masih bujang itu. Masih udah keluarga dulu. Oh, oke. Tahun berapa itu kalau ingat? Tahun 2004. 2004, sekarang 2026. 26. Hampir 20 tahun dong. Hampir. Berarti 21. 21 tahun jadi sales. Makanya bener sih kreatif kami ini ngomongnya ya sales senior ya, karena Betul. 24 tahun terjun di dunia salesman. Dunia salesman itu nggak perlu kita jualan makanan, selama kita dunianya jualan ya namanya sales. Mau jualan baju, mau jualan apa itu salesman namanya. Namanya marketing lah ya kalau bahasa intelektualnya. berarti dulu door to door. Saya dari door to door, habis itu saya ke instansi. Instansi itu apa? Hotel? Instansi itu semua perkantoran. Perkantoran. Jadi kita sistemnya itu beda dengan door to door. Kalau door to door kan istilahnya kita rumah ke rumah Iya, menawarkan, di betul. situ ada orang, di situ kita tawarkan. Nah, kalau instansi di situ ada kantor, disitulah kita masuk adaptasi. Ketika kita udah masuk ke kantor, kita cross check tuh di dalam kantornya ini uangnya apa ada, koperasinya berjalan apa tidak. Nah nanti kita minta izin ke bagian umum, habis itu kita mengajukan proposal kalau emang harus pakai proposal. Nah kalau misalkan kita harus langsung ketemu dengan orangnya, saya ketemu dengan kepala bagian, saya negosiasi, perkenalkan saya dari SAP, saya mau apa namanya? Oh dulu SAP, mereknya nggak apa-apa sebut. Jadi saya mau memperkenalkan produk SAP, saya mau penyuluhan ke sini, lalu habis itu nanti di sini kita makan-makan gratis. Di situ saya bawa peralatan untuk demonstrasi gitu ya. Jadi kayak bikin es krim atau bikin apa jus. Iya. Jadi nanti disajikan bareng gitu. Nah, Itu alatnya ya. iya. Jadi setelah itu emang mental kita yang harus penuh. Karena kita berbicara ini bukan dengan orang-orang yang biasa ya. Nah, biasa kan. Orang-orang Mereka berdasi lah ya. berdasi semua, berpangkat semua gitu kan. Berarti penampilan utama juga dulu. Oke, Buset. semua. Hey. Makanya kita dibiasakan sales itu harus rapi. Rapi ya. Intinya Betul. gitu kan. Jadi Penampilan nomor satu ya Pak. penampilan lah intinya gitu kan. Kita masuk, ketemu, kalau emang oke, kita minta waktu nanti 1 jam di saat jam istirahat. Mereka izinkan, nah di saat kita selesai itu baru kita data siapa yang berminat, disitulah kita tulis. Nanti masalah pembayaran gampang, nomor 3, yang penting ibu minat aja dulu saya tulis Oh, namanya. oke. Nah setelah minat kita main ke belakang, ketemu dengan kepala koperasi. Peminat udah ada sekian, ini misalkan mau perorangan, mau pribadi, atau mau ditangani oleh koperasi. Oke, jadi Oh, dilimpahkan pembayaran ke dilimpahkan koperasi. sama koperasi ya. Nanti Lebih aman sih, lebih Iya. safety Iya. itu. jadi ke konsumen saya nggak terima pembelian cash. Oh. Jadi intinya potong gaji 10 bulan. Oh, Ya. diangsur 10 bulan diatur 10 gitu. bulan potong gaji. Nah kalau misalkan nanti saya yang cross check itu bagian koperasi, apakah si A ini ada uangnya, apa ada sisanya gajinya atau udah habis. Nanti Itu yang di ACC prosedur yang mereka lah masih ya. yang masih ada uangnya gitu Iya, kan, di iya, ACC betul, nanti saya sampaikan. Karena Oke. habis itu kata koperasi, oke bagiin, saya bagiin tuh barang. Berarti Bapak enak dong yang tanggung jawab penuh, berarti kan Bapak dengan koperasi Jadi gitu. koperasi bayar cash ke kita. Betul. Berapa tim itu Pak Anton dulu? Kamu Saya sendiri jalan. sendiri. Saya jalan sendiri, saya dikasih mobil sendiri. Oh, Jadi saya dikasih dulu mobilnya Yaris. Saya pakai Yaris. Yaris sendiri. Jadi saya cuman bawa alat doang, nanti setelah pesanan ada baru dikirim.
sama teman saya. Oke. Jadi kamu semacam demo aja lah di situ Iya, ya. memperkenalkan produk lah. Oke. Produk itu ditangani sendiri semua dari SAP A itu merek ternama loh Pak. Ya, dulu saya di blender Khusus blendernya doang tapi. satu. Bapak lama di situ. 6 tahun saya. 6 tahun. Lumayan loh. Menghasilkan berapa istri di situ? Eh, Masih bujang. Saat itu bujang. Saat itu punya istri saya. Oh, udah punya istri. 6 tahun. Setelah itu Bang Anton, nih Bang Gian nanti dulu ya. Iya, Pak. Kita emang begini nih, Bang Gian pendengar setia dulu. Iya, Pak. Jadi ada waktunya. Jadi 6 tahun itu saya bukan cuma di satu tempat. Iya, tapi tetap masih di SAP itu ya. Masih di sana. Oh, Sampai keliling, kira-kira ini kurang bagus nih Sulawesi, saya pindah ke Bali, saya pindah ke Jawa. berarti langsung pindah provinsi. Pindah. Karena instansi itu boros, area instansi itu. Perkantoran dalam satu kabupaten itu sedikit. Betul. Kecuali kita sisir ke sekolahan yang berbentuk koperasi, sekolahan SD misalkan satu, Tangerang nih koperasinya kan satu. Jadi kita promosi di setiap SD mana aja yang mau tinggal kasih nanti. Kita udah connect dengan koperasi. Jadi tinggal bagiin. Pak, yang misalkan yang order di sekolah ini ada segini saya fotoin. Yang dirilis yang mana aja nih yang dikeluarkan. Nanti yang ini. Oke, ACC Pak. ACC gitu. Jadi kita setiap itu muternya begitu aja. Jadi koperasi dan kerjasama begitu. Pengalamannya banyak loh Pak. 6 tahun tuh lama. Enggak, maksudnya Tapi- dari Sulawesi ke Bali Ya. gitu kan. Tapi 6 tahun dikatakan lama, tapi ada titik jenuhnya juga Pak Anton ya. Iya, jenuh. Buktinya dia udah keluar gitu. Karena keluar itu saya Kenapa? bukan sengaja ingin keluar gitu ya. Karena Kasus jangan-jangan nih. bukan. Itu kasusnya ya dibilang kasus karena corona itu COVID. Oh, COVID. Jadi kita di off, tidak boleh masuk kantor, di lockdown. Jadi saya nganggur, nggak bisa jualan. Oh, Nah di situ saya balik ke Tangerang. Terakhir saya kan di Jember, saya di Jawa Timur. Jember saya terakhir pas saya pulang aja lah karena lockdown ini nggak bisa usaha. Ini saya balik ke sini. Di situ karena saya nggak ada kesibukan, saya lari ke kesibukan sehari-hari. Saya ke nenangin pikiran lah saya kan. Hobi larinya. Saya ambil hobi saya hobi mancing, hari saya mancing, ketemu dengan orang-orang yang berprestasi juga kan. Yang mancing itu sebenarnya bukan orang-orang pengangguran, Betul. karena orang-orang banyak duit lah. Iya, karena dia Mungkin penat dengan rutinitas gitu. iya, ngilangin Ngilangin. kasus Iya, banyak gitu. referensi yang menawarkan kerjaan atau apa, disitulah tumbuh lagi. Saya punya kenalan yaitu Ramajaya ya, saya. Oh, Ramajaya. Ya, Toko Cisoka, grosir. Soka itu teman saya dari Ikut awal. kerja sama dia atau gimana? Nah, jadi dia yang mereferensikan saya masuk ke Mayora itu, Pak. Oh, ke Mayorai dia. Loh, kamu kok bisa kenal sama toko itu? Nah, jadi saya Apa satu hobi mancing? ngajak dia mancing. Oke. Beda kita mancing biar kita nggak stres di rumah dari barang. Ini kan lihat saya nganggur, dia habis itu nawarin kerjaan, kamu kerja aja. Posisi itu saya udah kerja masuk di bandara. Di bandara, bagian apa nih? Bagian ekspedisi saya. Oh, ekspedisi. Jemput barang. Akhirnya dia karena nggak ada teman mancing, dia ditarik lagi saya suruh balik. Oke. Saya nggak punya teman katanya, nggak ada teman saya yang sedekat lo kata dia kan. Udah gue balik cariin gue kerjaan. Udah gue masukin ke Mayora, nanti gue ada kenalan Pak Wisman kan. Pak Wisman. Habis itu Pak Wisman saya suruh ke Tangerang Kota. Oke. Sampai Sampai sekarang. hari ini ya. Iya. Berarti di Mayora udah berapa tahun ini? Perhitungnya ada 10 tahun. 10 tahun lah. 10 tahunan. 2017. Berarti udah karyawan tetap dong Pak. Udah, alhamdulillah. Ini berkatnya Ibu Bos nih karena bikin. Ya, begitulah. Kita kan melihat dari Skillnya Ini Bapak, skill. kemampuan Bapak. Alhamdulillah. Sampai kemampuan. Tapi betah Pak Anton di Mayora masih betah ya? Ya, dikatakan di bidang marketing itu saya anggap itu semuanya sama, Pak. Ketika kita pindah ke masih sales juga dikatakan sama, tinggal kitanya aja mau bertahan dimanapun. Ya intinya penghasilan itu kalau dibilang bertahan ya bertahan di sini saya. Dengan di Ada hasil nggak selama kamu hasilnya, perusahaan yang terakhir? Ada. Ada ya
adalah gitu. Ya, Kalau intinya ada penghasilannya ya. adalah, Cukup lah ya. cukup. Berarti kan apa namanya, membungkam orang-orang yang kadang melihat remeh salesman ya. Iya. Bahwa salesman juga penghasilannya cukup kok buat hidup sama keluarga gitu loh. Soalnya banyak Pak di luar sono kalau melihat sales tuh kayak oh sales gitu kayak diremehkan. Diremehkan, Kamu nggak gengsi bener toh? Kata kreatif kita nih, kata teman-teman kita tuh, Anton tuh penampilannya apa bagian paling Keren. Oke pak. paling oke ya? Paling oke pak, saya akuin. Paling Bisa- rapih ya Jadi di antara bilang yang toko lain. kenal dia bukan sales katanya. Bukan pak ya. Apa kenalnya? Manajer. Sering RSM. dibilang nih sama teman-teman kayaknya si paling RSM. RSM. Oh, apa itu emang? Ayo, kali aja Apa? doa ya. Amin. Apa Bener. namanya ya? Nilai plus tersendiri buat toko. Jadi semakin terkenal, lebih cepat Cepat akrab. Toko lebih kenal. Salesnya yang mana? Oh itu yang rapi. Nah, jadi ada ciri Anton khasnya ada ciri Pak. khasnya gitu loh. Tapi nggak apa-apa Ton, pertahankan Ton. Iya. Positif. Emang udah begitu jalannya. Kadang teman-teman kita yang mau wah sok ini abaikan. Bagus Karena Pak. kita harus jadi diri sendiri, emang ngapain kita ikutin kata-kata orang gitu loh. Kalau bisa semua sales rapi, jadi tidak dipandang sebelah mata. Ada sales, semua sales ada rapi udah ditanamkan. Itu perusahaan Jepang. Nah, perusahaan Jepang tuh rapi. Jadi walaupun di jalan nggak Tahu, ini apa namanya? banget gitu. Sales Pocari Sweat. Chris Sweat. Pernah ketemu nggak? Itu rapi karena dia kan pabrik apa Bonafit. Jepang punya kan. Mm-mm. Jadi emang dia harus. Saya pernah ngobrol sama Penampilan salesman. ya. Penampilan tuh baju tuh harus dimasukin emang dia. Baju masukin pakai sabuk harus begitu emang tiap hari. Tadi Bapak di perusahaan apa? Di Sabtu. Yang sekarang Yang sekarang di CNS Mayora. Mayorana. Mungkin Bapak owner Mayora nih bisa apa namanya mencontoh Pocari Sweat untuk tampil lebih bagus dan rapi. Ada. Mayora Kan yang Mayora. mengedepankan omset sih. Iya, maksudnya kan Mayora juga kan terkenal ya, produknya banyak gitu loh, Pak. Barangkali dengan penampilan yang rapi bisa mengitu toko gitu. Itu udah terbukti kalau Anton. Saya kan tahu Anton juga saya karena toko-toko gede sih sebenarnya udah kepegang sama dia. Ya 10 tahun, ya, Pak ya. Kepegang lah sama dia toko gede. Karena ya itu kita bisa ngendaliin toko kalau kita akrab sama toko pertama. Kayaknya harusnya gitu Ton ya. Kalau kita akrab sama toko, siapapun tokonya itu akan nurut sama kita. Ada cerita lucu nggak Pak sama toko? Selama 10 tahun nih masa yang nggak ada Iya. gitu. Apa nyantol, apa-apa. Ya, Nyantol Kalau- apanya? saya sih kalau kerja sih profesional yang nggak pernah ganggu kayak bercandain yang enggak gitu. Oh, utang lah, Iya. utang duit mungkin ada lah ya ke toko ya. Ya selama ini sih alhamdulillah nggak Oh. ada. Maupun toko saya semua mau mendengar juga nggak apa-apa. Oh, untuk area mana Pak Anton sekarang? Cisoka ya? Saya area Cisoka sama ini apa namanya? Balaraja? Cisoka Tiga Raksa lah kemarin. Cisoka Tiga Raksa masuknya. Cisoka Tiga Raksa Balaraja Solear. Nah, untuk pemirsa channel kita nih, yang toko-toko di area Cisoka, Balaraja mungkin kenal sama Pak Anton ini. Boleh dibantu nih ketika minta tolong ke toko. Sales senior Apalagi nih. produk baru. Kalau Pak Ton, kita emang begini Ton. Iya emang harus Kita ada sampaikan. sharingnya di sini kan biar Iya. yang baru-baru juga kadang kan suka ngeliat. Gitu. Oke, pengalamannya cukup bagus. Kita udah dapat poinnya dari Pak Anton bahwa selama hampir berapa tadi 20-an tahun ya kalau 2004 21 dia udah tahun. berkecimpung di dunia salesman. Ya intinya dunia penjualan lah. Apapun yang dijual itu namanya salesman. Ya terbukti ya selalu ada posisi benar sesuai tema kita awal yang saya sampaikan. Salesman itu nggak akan takut nganggur kalau dia benar-benar mau berkarya dan selalu jujur intinya. Tapi kalau udah sekali fraud itu pasti akan ditutup mata rezekinya di dunia sales tentunya. Karena dunia sales itu ruang lingkupnya kecil. Kita cacat di sini, ngelamar di sana itu akan terdeteksi. Pastinya perusahaan sana akan menanyakan ke perusahaan sebelumnya apakah ada cacat, apakah ada fraud atau apapun itu pasti akan ditanyain. Ini poinnya yang saya katakan kenapa Pak Anton udah lama masih tetap bekerja pindah sono pindah aja ya karena nggak ada masalah. Mungkin dari Pagian nih, Pagian Iya Pak.
Berapa tahun udah di Mayora perusahaan yang sekarang? Kalau untuk yang sekarang hampir setahun Pak. Setahun. Setahun. Masih kontrak berarti lah ya? Masih kontrak ya Pak. Masih kontrak. Berharap karyawan tetap nggak nih kira-kira? Berharap Pak. Berharap. Ya berharap. Berarti nyaman dong. Nyaman Pak. Untuk yang Sebelumnya satu. di mana Pak Gian? Sebelumnya sama kayak narasumber yang sebelumnya Pak. Oh. Di perusahaan X. Oh, Nggak bisa iya, nyebutin iya. maaf. Lama di sana lama. Hampir 3 tahun Pak. Oh, gitu 3 tahun. Saya sengaja kalau di sebelumnya tuh pasti kita akan menjelek-jelekan, makanya disebutin. Iya. Takut Pak. Iya, jangan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan perusahaan sebelumnya juga mengajarkan pengalaman juga Pak Iya, ke depannya. berarti kan gitu. pengalaman pertama bagian di sales kan di sana berarti. Iya. Banyak Betul. sih Pak Bu pengalamannya. Oh, banyak. Banyak. Pertama masuk dunia sales itu di mana tuh? Pertama saya di apa pergudangan Bijling. Oh, Bisling. Ya, itu belum jadi sales. Oh, PT pabrik. Sales juga Oh, Pak. sales. Cuman saya dulu bagiannya jadi di gudang Pak. Oh, di gudang. Jadi cuman nyiapin barang, terus ketika ada pesanan kita Packing. packing. Ah. Nah, cuman itu Pak paling. Nah, semenjak kelama-kelamaan kamu harus tahu katanya cara jualan gimana. Nanti kamu bakal jadi sales katanya. Nah, saya banyak nanya Pak awal Bu, caranya gini. Pas udah ngalamin jadi sales, pengen nangis. Tapi semua narasumber memang seperti itu ya yang Iya. kita undang ke sini. Ya, Pertama. sorry, bagian umur berapa sekarang? Jalan 23 Pak. Masih Udah. 23. Iya Pak. Udah masih berkeluarga Pak? Belum Bu. Oh, Masih single. Masih single. Kalau Anton nggak usah ditanya tadi, sengaja saya nggak nanya. Emang udah berkeluarga Pak? Udah. Sekarang mau single. Istri berapa Pak? Istri ya ada. Anton pribadi kayaknya. Sekarang lagi Heeh. lockdown. Kadang ada yang Istrinya lagi nggak ada. Nggak, kadang gini, ada yang membanggakan pekerjaan, ada juga yang membanggakan keluarga. Dua-duanya dibanggain itu akan sinergi, enak, nyaman. Kayak saya kerja, saya bangga dengan pekerjaan saya, profesi saya. Iya. Tapi saya banggain keluarga saya juga, toh. Kalau kamu saat ini mungkin masih membanggain kerjaan, tapi belum bisa membanggakan keluarga. Nah, itulah PR masih. Makanya nyari toh yang benar. Mungkin jiwa-jiwa petualang asmara. Gila petualang asmara. Bukan tema kita itu. Aduh, Mudah-mudahan itu jangan dicontoh lah ya. tahun Nah, ini. Yang udah Amin. tahu karakter Anton ya, yang penting ambil contoh yang pertama tadi, pengalamannya. Betul. Terus di terjun benar-benar ke dunia sales itu di perusahaan apa tuh? Di perusahaan sebelumnya Pak. Yang sebelumnya? Oh, Iya. di situ langsung berarti? Iya, di situ langsung. Oh, di Jadi- daerah? Di Mega daerah dulu pernah sempet 3 Raksa. Oh, berarti di sini dong gudangnya? Iya Pak, di Bijling yang masih Oh, ada di sekarang. sini. Terus dipindahin ke Balaraja. Nah, terakhir tuh saya di Curug Pak. Oh, di Curug. Di Curug ya, gudangnya. Tapi keliling emang bener? Iya Pak, Nah. kita keliling kerjanya yang sebelumnya. Ada target juga? Keliling, ada target, kunjungan, ngirim barang juga Pak. Oh, Jadi kerjaan dipegang semua. iya. Kita nggak Enak bi- itu, supervisornya. Iya, nggak bisa ngehandle kita. Nggak apa-apa sih. Atau bagus itu ya. Tapi kan banyak pengalaman di situ. Banyak ya Bu. Cuma nangis katanya kan awal-awal kan. Tapi perasaan semua sales, maksudnya semua narasumber yang kita hadirkan, kalau ditanya pasti pertama tuh nangis Iya sih. menjadi sales. Karena belum tahu caranya aja sih Pak Bu. Ketika kita udah kenal sama toko tuh, wah enak banget Pak itu Pak. Nah, itu poinnya. Oh. Kita bawa barang sejelek apapun pasti diterima sama toko. Iya. Kayaknya Pak Anton gak jadi lockdown deh. Itu Iya dari tadi. udah pusing dah, bilangin Ton. Nanti suruh lihat. Suruh lihat. Ton. Iya, boleh nanti dibagi di share. Iya, di share nanti. Oke, Pak Dia Gian, mau sekarang 1 tahun di perusahaan yang sekarang yaitu Mayora. Tapi beda sama yang sebelumnya. Sistemnya atau benefitnya Beda Pak dua-duanya. dua-duanya Pertama, beda. sistem yang perusahaan sebelumnya makin apa ya dibilang ya, makin gak mensejahterakan Makin lama. karyawan Ah. ya. Nah, yang kedua benefitnya Pak susah didapat. Susah didapat. Iya, susah dapat. Karena benefit insentif ya katakanlah ya. Insentif ya. Karena insentif ya emang nomor 1 buat salesman karena buat Betul Pak. tadi jalan. buat acuan kita. Iya, kalau gaji kan benar-benar buat keluarga gitu, Keluarga ya. buat simpenan.
Kalau di perusahaan sekarang sih alhamdulillah Pak, enak banget kalau Ya, saya. makanya ketika itu dapat kesempatan, ya jadi jangan sampai cacat kita lah. Saya sih Iya. pesan sama kalian yang masih, apalagi masih muda, bagian masih punya jenjang. Bagian Masih kuliah nggak saat ini? Untuk saat ini belum Pak. Nah, itu pertimbangkan karena, tapi kemarin nggak kuliah, lulus SMA. Enggak Pak, Kuliah? enggak belum. Oh, belum. belum nyoba. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Iya. Karena ilmu dasar salesman ya, kalian-kalian ini, kalian yang ketemu dengan toko langsung, tahu kondisinya, oh ini daerah ini sepi, toko ini rame, ini kan kalian yang tahu. Itu modal utama. Jadi ketika kamu punya basic, punya skill, pendidikan kamu kejar, karir akan mengikuti. Karena di Indonesia kan beda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri kan selama kita punya skill, kita bisa naik. Tapi kalau Iya. di Indonesia kan yang dilihat ijazahnya dulu. Mogok. Iya, saya nggak ngomong apa adanya. Di Indonesia mau dimanapun aja nih, butuhin kasir aja harus S1. Logikanya, butuhin ini S1 yang dilihat ijazahnya dulu, bukan bisa apa enggaknya gitu loh. Kalau kalian ini udah jelas bisa kerja. Kalau ijazahnya mentok ya akan susah. Makanya bagian yang masih muda, ya usahain lah. Apalagi masih single, simpan buat kuliah, ambil kuliah. untuk jenjang Ya, masa ya, depan untuk sih jenjang Pak. masa depan lah, 23 ya kan, kuliah cuma 5 tahun paling lama. Itu buat masa depan bagian nih, saran saya nih. Ya. Kalau emang masih betah menjalani dunia sales nih, betahnya apa nih bagian? Jamnya selain insentif, jam atau apa? Waktu. Lingkungannya sih Pak nyaman. Lingkungannya Ya, nyaman. teman-temannya support juga, atasan yang sekarang support juga Pak, Oh, alhamdulillah. oke nih, mantap nih. Pak siapa ya? Kalau nggak boleh disebut lah. Iya. Nanti, Nonton dia. iya biar nonton. Enak sih Pak. Ditambah sekarang maaf ya, kan produk Mayora kayaknya untuk jajanan paling unggul Ya di untuk saat ini ya Bu di ya, pasar di pasar dia masih nomor 1 lah. Produk laku Pak. produk laku ya. Andai, ya bisa dibilang kita nggak datang toko akan telepon gitu loh. Betul Pak. Gitu masih oke lah. Ya jangan disia-siain lah. Satu cacatnya seorang salesman tuh urusan duit itu fatal. Tapi kalau kita cuman masalah apa namanya, kita nggak disiplin hadir atau sering telat atau apa atau nggak masuk, itu beda hal. Itu tergantung perusahaan yang mau nerima lagi nanti ketika keluar gitu loh. Tapi kalau udah urusan duit itu cacatnya susah. Urusan fraud ya, mau kerja di mana Bu susah selama masih dunia sales gitu, akan ngeling. Ini yang selalu saya pesan di podcast ini, selalu bilang, karena kan narasumber saya rata-rata semua sales, ya semua sales. Ya emang sales Pak. Ya kan, obrolan makanya obrolan sales. Jadi ya saya sedikit berpesan. Ya, karena saya juga bisa dikatakan juga udah lama juga berkecimpung di dunia sales kan. Bahkan saya dari bawah sampai saat ini saya masih di sales gitu loh. Pak Gian lagi, saya penasaran sama Pak Gian. Tadi Pak Gian bilang dengan pekerjaan yang saat ini bangga. Padahal Pak Gian masih muda. Ya. Bangga itu antara benar-benar bangga atau bangga tapi saya malu ketika saya ditanya sama tetangga saya kerja sales gitu loh. Jangan-jangan emang udah diumpetin nih profesi kamu di keluarga kamu, lingkungan kamu khususnya? Kalau awal-awal ya pasti malu ya Malu Pak. ya, apalagi ketemu teman sekolah Teman kali sekolah ya. ya, baru lulus tuh ada yang bagokin teman sekolah katanya. Aduh, si Gian bawa-bawa barang katanya nih. Oh. jadi sales. Ya tapi saya cuek aja Pak. Ya tapi Cuek dalam hati mah malu padahal Bu. Iya benar. Itu manusiawi lah. Ya. Apalagi masih muda. Terus setiap reuni kumpul sekolah ya, nah, ditanyain, Gian kerjanya apa? Sales ya. Sama cewek-cewek tuh di los aja. Ya disepelekan Iya, gitu ya. giliran yang temen yang jadi TNI atau angkatan ya Atau pokoknya yang pabrik proyek gitu. sipil ya, itu malah Ya, lanjut lah ya, gitu ya, pembicaranya. Kalau ya, sales itu memang. ya abaikan lah gitu Benar Bu. bagian. Makanya ini sebelum Sebenarnya kita buka obrolan sales ini juga maksudnya bukan untuk bagaimana ya, membuka pola pikir masyarakat bahwa pekerjaan sales itu tidak sehina apa yang kalian lihat gitu loh. sales itu Bahkan punya masa depan kok. betul. Dan sebenarnya kalau kalian tahu dari pengalaman sales ini, kalaupun kalian nanti udah resign atau udah habis masa Habis purna, masa purna. kalian bisa kok
tanpa titel, tanpa apapun, karena pengalaman dari kalian sendiri, kalian bisa kok menjadi seorang CEO mungkin karena tahu dari dasarnya berjualan dan ini itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya perlu dibanggakan juga loh Pak. Karena setahu saya ya, di negara kita ini yang berprofesi sebagai sales itu sedikit sih menurut saya. Iya, sedikit. Betul. Menurut saya ya. Jadi menurut saya itu kalian itu beruntung gitu. Boleh dilihat lah. Ini contoh, kita tinggal di komplek nih. Satu perumahan yang jadi sales berapa, Iya. yang kerja di pabrik berapa. Betul. Banyak kan di pabrik. Betul, Pak. Ya kan, kiri kanan pabrik. Kalau Sabtu Minggu libur, enak liburan, Iya, kita iya. kerja. Sales. Tapi saya kan juga pernah kerja di pabrik ya. Kalau kerja di pabrik itu kan monoton, Monoton, dan ya, itu benar. terasa waktu tuh lebih lama loh Pak. Lebih lama. Kalau kalian kan enak, jam 9 baru keluar kantor, set, makan siang, segala macam, mestinya bebas kalian mau ngapain, yang penting kerjaan kalian Cuman beres lama, gitu. Bu. Kalau dunia sales itu ngopi itu 1 gelas bisa 1 jam. Nah, kalau di Panton itu kerjaannya. kalau di pabrik Pak, nih nggak kelihatan aja 15 menit itu dicariin loh Pak. Cariin. Apalagi kalau yang pegang mesin ya. Kalau di pabrik ngopi sejam udah dipecat itu. Boleh Pak, tapi itu waktu istirahat doang. Iya, iya. Selebihnya mah ya nggak bisa. Makanya dipecat kan, istirahat sejam, buat Sejam, makan 15 menit. Merokok 15 menit udah habis. Kalau Tapi nggak sales, boleh lah, profesi masing-masing kan punya apa namanya, punya kesenangan masing-masing. Betul. Ya kita sih cuma pengen buka pola, karena yang sekarang kita lihat ya emang kerja kantoran enak, Betul. kerja pabrik enak, itu enak. Sabtu libur, Minggu jelas libur, tanggal merah libur, dan kita kerja. Tapi terikat loh Pak, mereka tuh Iya sih, itu aja cuma hariannya, gitu. Karena ini yang saya rasakan ya, Hariannya. perasaan mau pulang tuh lama Pak. Baru masuk nih istirahat, aduh jam berapa nih nggak pulang-pulang gitu. Karena saya punya suami sales, kata dia mah waktunya kurang kalau sales Kurang, gitu. Nah, kalau kita kerja bener, tapi kalau nggak bener kayaknya lama. Tidur mulu berarti. Udah sore-sore gitu. Nggak absen-absen Ini gitu. kalau menurut saya sih ya, kalau orang menyepelekan sales itu salah. Kalau menurut saya pribadi, karena di bidang perusahaan manapun, kalau perusahaan bagian produksi tanpa adanya sales itu produksi tidak akan berjalan. Betul, karena yang mengeluarkan produk tersebut itu para sales ya Pak ya. Jadi seharusnya yang dibanggakan itu orang-orang di luaran itu, orang-orang sales. Salesman itu sebenarnya harus ada kebanggaan. Makanya pribadi saya, istilah kalau kita berdebat dengan teman-teman yang bekerja kayak sebagai Kantoran. namanya kantoran atau karyawan pabrik, kita tinggal balik seperti ini aja. Kalian kerja, kalau tanpa ada sales kalian nggak digaji. Mau digaji dari mana? Karena Pak, produknya nggak bisa keluar. ya produk kalian buat, mau kalian jual sendiri atau dialihkan ke kami gitu. Betul. Jadi kalian cuma bisa membuat produk tapi nggak bisa menjual. Jadi sama aja di situ tidak berjalan. Makanya Karena nggak ada mindset, Ton. Saya katakan, Ton. Pabrik kita banyak, Pak Mayor kan yang betul. produksi di Jayanti ada, di Torabika ada, di Jatake Jatake ada. ada. Mereka mindsetnya bukan ke situ, mindsetnya selama saya absen, selama saya kerja saya digaji. Dia Nah, nggak mikirin iya. produk itu diapain, itu yang terjadi. Saya paham betul. betul. Yang penting saya masuk kerja absen pulang udah Iya, gitu. karena kita berurusan bukan dengan mereka. Nah, itu Kita urusan dengan bedanya di situ. ownernya langsung Iya. yang menyuruh kita. Jadi Berarti kerenan mereka, kerenan dirimu, Pak, kerenan kalian Kalian dong. mikir, nih makanya coba kalian sales nih berdua nih. Kalian sales mayor saat ini. Ya. Kalau kalian ada apa-apa acara keluarga di rumah, ketemu-ketemu ada arisan, produk pasti kita nggak akan nyiapin produk lain. Iya betul. Pasti mau nggak mau darah kita, wah produk mayor aja gitu loh. Menjiwai. gitu Menjiwai kan? Itu yang dapat di Benar, kita. Tapi kalau orang pabrik ya, saya ngomongin apa adanya, pabrik Benar. Torabika, pabrik apa, karyawannya kadang masih ngopi kopi Yang lain, merek kita, lain gitu. di mata, di depan mata kita Iya, begitu iya. kan. Pengkhianat itu. Iya, Bilang gimana? prajurit itu. Mungkin gini ya Pak, karena setiap hari mencium aroma yang sama, mungkin Ya, enggak. bisa jadi kali pusing atau gimana, jadi mencoba Ya, untuk kalau yang mau lain. di gitu. rumah lah yang nggak kelihatan, oke lah. Tapi kita kalau kita emang udah jiwanya, oh saya cinta produk kita sendiri kok. Karena kalau salesman pikirannya begitu,
kalau kita matiin produk kita, ya kita akan Ya hilang karena gitu. beda cara kerja Bapak. Iya. Kalau sales kan dia jual produk, Jual produk, ya ya. kan. Saya dapat rezeki dari sini, dari saya jualan Betul, produk Bu. tersebut. Tapi kalau karyawan, dia kan yang penting dia kerja, dia absen, dia pulang, udah Dapat gaji, gitu. udah. Jadi dia tidak memikirkan, oh saya tuh sebenarnya dapat duit itu dari produk ini gitu. Saya dapat rezeki itu dari produk ini, itu nggak ada, mungkin gitu Nah, pola ini pikir makanya mereka ya, gitu. podcast ini biar pada tahu nih pabrik-pabrik, khususnya Iya. pabrik Mayora nih, ya kan, pabrik yang di Jayanti, yang dimanapun lah, yang dimanapun, hargai produk kalian. Di Lentera Hati kan juga ada tuh, Iya. cintai produk kita, ya kan, kita harus cintai, mencintai dengan apa ya, dengan cara ketika kita ada Beli. cara ya pakai produk kita, Konsumsi. ya minimal itu, jangan malah kita pakai produk orang lain, malah kita ada produk sendiri gitu loh. Dan produk kita aman kok, ada semuanya apa-apanya. Sampai dicari-cari orang itu yang ada ini loh, hologram itu loh. coki-coki. Nggak apa-apa kan? Sebut main. Benar, serius di sini. Waduh, kemarin itu 1 dus sehari habis. Bener. Punya doang. Susah tuh coki-coki emang tuh. Aduh, emang Rebutan. susah ini rebutan. Dicatat kamu Ya, alokasi biasa. alokasi. Barang-barang langka. Berarti sepakat ya dengan tema kita bahwa profesional tuh nggak takut nganggur. Selama kita punya relasi, ya makanya di podcast ini kita juga Betul. pada info loker, ya kan, loker semua prinsipal, ya kan, kalau ada yang masih nganggur, yang penting nggak ada cacat ya di Bisa. perusahaan sebelumnya, tanya-tanya kita kasih info, ya kan, kalau emang ada loker kita kasih informasi, ya kita bantu agar bisa proses selanjutnya, ya nggak cuma Mayora sih. Kemarin di Fastrata juga ada, butuhin di Sayap Emas juga ada. Kita sharing-sharing, yang penting saling membantu lah. Ya karena podcast ini ya bertujuan Mewadahi lah. mewadahi, ya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain kan lebih bagus. Betul, mungkin kayak macam orang-orang yang baru pertama kali terjun di dunia sales, mereka kan tidak tahu ya seperti apa dunia sales dan kerjanya ngapain. Bisa untuk menonton podcast-podcast kami, Nah. mungkin untuk sekedar referensi, oh ternyata kalau saya kerja sales saya seperti ini, cara nanggepin toko-toko seperti ini gitu. Seperti itu sih Pak. Oke, ngomongin bagian nih, Pak. insentif selalu dapat ini. Alhamdulillah Iya, sekarang. Pak, selalu Alhamdulillah dapat Pak. Berarti gede dong bulanannya, Boleh tahu nggak berapa digit Pak? nyampe 8. Ya segitulah Bu. Segitu Pak, Bu. ya. Apalagi ini mau naik ini katanya. Iya. Tahun ini kan naiknya gede loh. UMR hampir 300.000 ya. 300 ya, 300.000. 6% lah ya. Lumayan loh. ya. Prabowo ini. Halo Nah, ini Bapak sih Pak, Presiden. salah satu yang bikin saya betah itu jadi sales ya ini. Jadi kita bukan insentif juga Ton, relasi kita nambah luas. Nah, betul. Iya. Kita bisa kenal sini ini itu. Ketika kita maaf ya bawa produk selain Mayora pasti diterima. Iya. Ya. Income lebih pasti itu Pak yang bikin. Makanya pesan saya jaga hubungan baik dengan salesman juga di area. Kita di toko ketemu sama sales perusahaan lain, ngobrol. Kalau perlu tukar kontak itu Iya. nambah relasi kita. Itu bagus itu. Saya juga begitu yang saya jalanin. Di toko ketemu salesman, saya kenalan, minta kontaknya, saya jadi teman. Ada info kita ngobrol, ada apa-apa kita ngobrol, itu akan ngeling Ada nanti. info baru aja dia ngasih tahu nih. Nah ini udah itu cover belum? poinnya. Kita boleh produk kompetitor ya, tapi orangnya janganlah. Jangan. Orangnya kita tetap lah. Dan namanya ngobrol. sales itu kita bersaing. Jangan positif. saling membunuh. Bersaing positif itu dalam artian emang kita sales itu dibuat untuk berkompetisi di area. Iya, berkompetisi. Yang menang itu ya itulah pemenangnya, bukan Yang penting masalah. tugas kita udah masukin barang ke Ah. toko. Urusan menang kalah itu urusan marketingnya, biar dia bikin iklannya lebih atau apa, ya kan. Betul. Perangnya di atas. Kita nggak akan bisa menutup toko. Kamu jual mayor aja, jangan jual yang kan nggak bisa. Bisa. Nah, mananya monopoli itu namanya. Kecuali emang ada MOU sendiri kayak SO lah contohnya. Kamu jualan air hanya air ini aja, nggak boleh air lain. Kalau air lain kita stop. Sebenarnya itu baru ada. Tapi kan di kita nggak ada. Tapi satu lagi, hubungan baik dengan toko itu akan mempererat
kita sama toko, kita minta orderan berapa akan dikasih. Itu saran-saran saya. Ngopi sambil Ton. Itu udah ngopi Nggak habis. panjang. Aus. Langsung ini. Hobinya apa nih Bang Ton? Mancing. Saat ini Kalau saya sih cuma mancing ngopi. mancing. Mancing perasaan wanita. Mancing lele. Oh, mancing lele. Tapi nggak judi Ton. Enggak Kompetisi. kompetisi. Apa itu namanya kalau mancing? Galatama ya? Enggak tahu. Saya kan usaha juga, bukan sekedar mancing sebenarnya. Saya cuma ngambil ilmu bagaimana caranya saya Dapat di duit di samping situ hobi. juga. Di situ saya bisa menghasilkan uang. Apa? Jualan apa Saya Ton saat jualan ini? esen juga. Oh, Perangsang pakannya, juga. pakan. berarti Bapak Anton nge-mix sendiri itu Iya, saya pakannya? bikin sendiri. Alhamdulillah saat ini orderan udah lumayan banyak. Dibilang sedikit sih nggak ada ya, cukup banyak. Oh, Kalau saya jalanin ini, saya kayaknya butuh orang juga buat Buat bantu-bantu ya. buat ngepak kiriman kalau untuk saya. Boleh. Kirimnya pakai apa? Gente. boleh nih ya, Pak, boleh saya. Kan saya Jadi- nganggur nih Pak di rumah. Kadang kan kalau saya posting tuh langsung mau kirim ke sini 1 liter atau kirim ke sini. Boleh dipromosiin Pak sekalian Pak. Esen itu apa nih contohnya? Pakan ikan. Jadi Bukan pakan, perangsangnya, perangsang. Jadi saya Itu buat campuran pakannya. jadi umpan apa aja yang mau kita pakai. Jadi Ditetesin itu. ditetesin itu jadi ikan lebih nafsu lagi, lebih merangsang lagi. Itu kamu ngeracik sendiri. Racik sendiri saya selama ini saya mancing, saya ambil gimana sih ikan biar nggak kalah sama orang nanti, biar makannya banyak atau apa namanya, Biar umpan kita cepat dimakan kumpul gitu. ikan, ya saya pakai itu, saya pelajari, akhirnya udah saat ini udah saya temukan gitu titiknya gitu. Nanti saya udah pertahankan ini. Alhamdulillah sih kemarin juga resep saya ada yang tawar 25 juta, nggak saya jual Bagus saat itu. ini. Banyak. Dipatenin Ton. Iya. Nanti Di hak ambil di alih, iya, Ya, jadi diurus. saya ada orang nawar, kamu nggak boleh bikin lagi esen ini, saya bayar, resepnya aja saya minta, saya yang buat, tapi perjanjian kita kalau kamu bikin, kamu jual, nanti saya kena sanksi gitu. Iya. Jadi, oh jangan, kamu berarti nutup rezeki saya, lebih baik saya pertahankan. Berarti kamu masih polosan nih. Saya polosan belum. Polosan. Betul, saat ini. Udah Peluang Udah itu ini. Ton. Berarti dagang di Tangerang kamu hafal semua ya? hafal semua, sampai Depok, sampai Bekasi, di Empang mana aja pasti tahu. Tapi ya saran saya jangan sampai mengganggu pekerjaan Ton. Alhamdulillah enggak. Profesional Ton. Enggak. Kalau via order saya buka malam. Setelah saya pulang kerja, jadi saya baca. Oh iya, nanti saya kirim. Ya, Saya ya, tidak ya. pernah menjanjikan kapan aja saya kirim selain hari Minggu. Itu Jadi saya ambil ke hari Minggu rata-rata. cara ordernya gimana Pak? Jadi paling ya WA. WA aja. Oh, Cewek. Saya belum buka di online, belum bikin keranjang pun. Saat ini Oh. lagi Mungkin ada TikToknya, Bapak Ada. bisa dipromosikan. Barangkali ada Kembangin, Ton. Itu nggak apa-apa usaha ada positif itu. peminat kita yang hobi-hobi mancing gitu. Nih bisa beli esennya di Pak Anton. Esen atau apa namanya? Esen. Esen. Bukan Kemarin, mention ya? Toko Nur aja, toko Nur TB. Nur TB. Udah beli, Emang engkaunya yang suka mancing dia? udah beli 1 juta ke saya. Luar Luar biasa. biasa. Masih ada di etalasenya, dia masih ada 10 botol itu. Keren. Saya kirim. Toko paling nggak kamu suka ada Ton? Ya ada aja sih tokonya ya. Jangan Berarti- disebut. Ya Iya, berarti disebut. toko itu udah nggak ada lah intinya gitu. Jadi toko yang saya suka aja, toko yang ada sekarang. Iya iya iya. Gitu. Iya iya iya. Alhamdulillah gitu Pak. Makanya sekarang ya tinggal nunggu aja, nunggu hasilnya gitu kan. Jadi kalau malam saya gimana sih caranya menghasilkan uang gitu kan, selain pekerjaan Betul. dan tidak Betul. mengganggu pekerjaan. Saya Mengembangkan. selalu menomorsatukan untuk pekerjaan karena itu pokok kita. Ya. Absensi sih turun. Absensi Betul. juga saya jaga, telat pun saya dibilang setahun ini nggak pernah gitu kan. Apalagi Mayora itu selalu ada karir Mayora. Mayora itu ada jenjang karir, regenerasi ya kan, dari sales bisa naik ke atas, bisa naik ke atas. Selama ya itu kredibilitas kita bagus di situ. Ya kita bisa memberi, selalu berkontribusi ke tim. Contoh pagian nih bagus nih pencapaiannya, selalu capek terus. Ya kan, absensi bagus, bisa dipromosikan. Iya langsung. Apalagi masih muda, makanya pagian. Apa?
Saran saya ya tadi tuh sekolah lagi ambil kuliah malam ya kan sebisa mungkin. Kemarin narasumber kita juga ada kok yang sambari kuliah. Andri itu kan kuliah. Andri. Om Andri. Andri kuliah itu di Mayora. Kalau di perusahaan yang sebelumnya ini sih Pak, apa buat waktu kuliahnya susah. Jadi liburnya itu rolling Pak. Rolling. Iya, bingung juga. Tapi kalau yang saat ini mending kan? Mending Pak ya, masih banyak waktu. Iya, masih banyak waktu lah. Masih ada lah, kita bisa pulang cepat juga, Bisa, jam 6 Pak, juga udah di rumah bisa. Dia mau callingan nama ini jadi nggak jadi lockdown. Kayaknya udah nggak tahan Pak. Bukan, ini anak buah saya lagi handphone. Ini dulu kita lagi ngobrol kan 1 jam durasi kita. Nonton. Aduh. Bagian tinggal di mana bagian? Di belakang sini Pak, Sodong. Sekarang pegang area mana? Sekarang pegang area 3 Raksa Jambe. Deket lah. Iya Pak. Aduh. Aduh. Deket Jarak Pak. ke Jambe. Tapi punya bisnis lain selain kerja? Belum ada sih Pak. Belum ada. Iya. Berarti kalau malam ya udah sama keluarga. Di sini sama orang tua masih. Masih alhamdulillah Pak, masih Sama Berarti orang tua. sini asli ya Pak? orang sini asli Bu. Tapi kok nggak hitam ya? Padahal tiap hari keliling nih. Beda sama Anton. Dia mah beda cetakan. Ada keturunan sih Pak dari ibu. Oh, Jadi, Cina. Mungkin iya, tapi orang Sumatera sana sih Oh, Pak. Sumatera, Palembang. Lumayan ya. Aceh. Aceh. Aceh ya, Banda Aceh. Oh, tapi lahirnya di sini ya. Kayaknya di sini Pak ya. Sekolahnya udah di sini. Sekolahnya di sini juga. Oh. Orang tua tapi tahu ya kerja di Mayora ya. Tahu. Fokus kanji. Astagfirullahaladzim. Orang Aceh dia. Emang Pak Anton orang mana aslinya? Saya mau orang Baduy, orang Bayah. Oh, Pandeglang ya. Pandeglang. Bayah. Bayar. Bayah. Baduy. Jauh itu. Masih kampung sana toh. Iya. Waduh, capek. Jangan dah. Saya aja nggak betah kemarin balik langsung pengen. Saya cuti hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Cuti tahun baru. Apa Natal? Tahun baru. Jadi kan saya cuti Jumat. Dari Sabtu. Natalan. Oh, dari tahun baru. Dari Rabu tuh. Tanggal 2. Jadi tanggal 2, tanggal 3 kan saya cuti tuh, jadi 5 hari itu di rumah cuma 2 hari doang. Gak betah. Langsung kerangka saya ke teman main mancing. Aduh, jadi gak betah lah. Pojok. Cukup banyak sih pengalaman-pengalaman yang didapat dari Pak Anton. Ya, khususnya Pak Anton ini udah lama banget kerja di dunia sales. Ya. Poinnya sih ya berarti jujur. Anton kerja tuh jujur. Ya. Makanya masih bertahan sampai saat ini. Dan pelajaran buat bagian ya kan ke senior-seniornya ya emang hubungan dengan relasi teman itu kita nomor satukan juga karena itu yang akan membuat kita nyaman. Ya. Mungkin oke, Pak Anton, Pak Gian, terima kasih banyak atas ilmunya, ya kan, masukannya. Sama-sama. Tapi satu, saya pengen dari Pak Anton dan Pak Gian, untuk pemirsa kita yang mungkin nggak tahu tentang dunia sales itu apa, tujuan sales itu apa, masukan Pak Anton untuk junior-junior kita, kalau mau jadi sales itu harus bagaimana Pak Anton? Ya, kalau menurut saya sih ya, jadi sales itu tidak gampang juga tidak mudah ya, karena kita harus punya pendirian pribadi kalau menurut saya. Jadi sales itu ya intinya kita harus nitip buat teman-teman ya, intinya harus jujur lah gitu ya. Jujur ya. Jujur. Sepakat ya, kita jujur ya. Jadi harus tanggung jawab apa yang sudah ditentukan sama perusahaan ya, kita itu tanggung jawab kita. Kita berusaha menjaga apapun yang udah diberikan sama perusahaan kita atau sama atasan kita, tugas kita itu apa gitu. Itu aja yang kita jalanin. Gampang yang lain-lain kita nggak usah kita pikirin, itu belum tentu buat kita gitu kan. Jadi yang kita tuju itu satu, atasan kita, kedua peraturan yang udah ditentukan gitu, kayak SOP-nya apa gitu ya. Jadi ikutin ya. itu aja kita jalanin gitu, jangan, nggak usah kita bantah. Kadang kan sales itu yang bikin gak betah buat yang baru-baru ini ya, kadang targetnya kegedean gitu kan, udah ngeluh, belum juga kita jalanin,
CB-nya kebanyakan, EC-nya harus banyak, atau misalkan apa namanya, kita kunjungannya harus ngeril, nggak boleh ini itu gitu. Jadi itu sebenarnya itu menghantui masa depan kita. Jadi Iya. seorang sales itu singkirkan seperti itu. Jadi Yang penting kita jalanin aja fokus, dulu. jalanin tujuan kita kerja, Oke. cari uang gitu. Cakep nih Pak Anton. Bagian ada nggak bagian masukannya buat nih walaupun masih 3 tahunan nih, biar betah nih salesman junior kita, biar betah nih walaupun ditekan, karena tekanan salesman itu kan beda-beda nih. Iya. Tergantung produknya nih. Kalau produk nggak laku, dituntut laku pasti tertekan ini. Ada apa nih bagian nih? Sedikit aja masukan. Kalau dari saya sih Pak, jalanin aja sih Pak apa target yang udah dikasih sama atasan dan peraturan yang udah diitin sama perusahaan. Karena kalau kita dipikirin target sama itu, wah ruwet Pak. Iya, Jalanin aja Pak, jalanin. dengan Oke. ikhlas lah Pak ya. Oke, terima kasih Pak Anton dan bagian atas masukannya. Untuk closing statement, saya akhiri dengan kata-kata bahwa sesuai tema dari awal bahwa salesman junior itu tidak akan takut nganggur ya, karena dia punya skill, dia punya kepercayaan diri, bisa berjuang di perusahaan lain. Jadi jangan remehkan salesman yang sudah senior. Nah, untuk salesman yang masih junior kayak Pak Gian, ya dia juga nggak akan takut nganggur karena dia udah punya rasa percaya diri ke toko. Dia udah kenal sama toko, ya kan. Saya katakan aset terbaik salesman adalah toko. Ya, dia udah punya aset nih. Anton apalagi udah punya area banyak nih. Udah ngalamin semua aset udah punya. Karena toko-toko itu jadi aset mereka. Jadi sepakat saya dengan Pak Anton bahwa jujur itu nomor 1 dimanapun tempatnya. Jangan kita memberi warna cacat dalam diri kita, karena itu akan mempersulit jalan mencari rezeki dalam dunia salesman. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Pak Anton, Pak Gian, Sama-sama. atas kedatangannya malam ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak nih Pak Anton nih. Makasih waktunya. Kita Terima kasih banyak, ngobrol Bu. di depan. Siap. Ya.